Hai Gembira Squad, apa kabar? Oh, tunggu, harus pakai masker dulu. Tapi serius ya guys, keadaan di dunia saat ini menarik. Dan aku lihat di komentar, ada lumayan banyak orang yang kaget kalau kami lagi kuliah di kampus, bukan kuliah online sekarang. Dan setauku di sana kampus kalian belum buka ya, kalian masih online. Makanya aku bikin video ini untuk menjelaskan seperti apa kuliah di kampus saat pandemi. Aku pindah ke asrama tanggal 5 Agustus dan sekarang tanggal 11 September. Jadi sudah lebih dari satu bulan sejak aku mulai kuliah. Mungkin hal yang buat suasana kuliah paling beda dari biasa itu masker. Setiap orang wajib pakai masker di dalam kelas dan di dalam gedung, kecuali di dalam kamar asrama sendiri ya. Dulu orang masih nggak terlalu suka pakai masker di dalam perpustakaan, tapi sekarang mereka mulai ketat. Wajib banget pakai masker di dalam perpustakaan. Tapi guru nggak harus pakai masker pas mengajar. Dan ini lucu karena kalau ketemu orang baru dan kita dua-duanya pakai masker, agak susah bayangkan mereka kayak gimana di bawah masker itu. Jadi pas pertama kali mereka buka, aku kaget kayak, oh ternyata di bawah masker itu muka kamu kayak gitu. Terus mengenai social distancing, di kelas kita nggak boleh duduk sama orang lain, harus ada satu kursi di tengah kita, jadi ya nggak boleh berdekatan. Dan kita disarankan hanya berdekatan dengan beberapa teman yang dekat, jangan sama setiap orang, jangan pelukan, jangan salaman gitu. Terus mereka juga punya pintu tertentu buat masuk dan juga buat keluar. Kalau jujur itu nggak masuk akal bagiku, karena kalau semuanya mau masuk nanti kita pakai pintu yang satu itu. Kalau kalian punya penjelasan yang bagus silahkan tulis di bawah kenapa itu masuk akal. Awalnya nggak ada banyak kasus yang muncul, tapi sekarang memang sudah 1 bulan sejak kelas mulai dan ya mulai ada yang kena. Dan banyak banget yang dikarantina, karena kalau ada yang kena nanti teman dekat mereka dikarantina. Jadi ada dua hal beda ya. Isolasi itu buat orang yang memang kena COVID-19, terus karantina itu buat orang yang dekat sama orang yang kena itu. Kalau kena, kita harus isolasi selama 10 hari. Dan kalau di karantina harus selama 14 hari. Jadi kalau cewek, mereka punya asrama khusus buat cewek yang di karantina, tapi itu sudah penuh, jadi harus karantina di kamar sendiri sekarang. Kalau buat cowok, mereka ke youth camp yang ada dekat sini dan karantina atau isolasi di sana. Aku punya lumayan banyak teman yang sudah di karantina. Kalau jujur, aku kaget belum karantina karena memang aku punya banyak teman di sini. Jadi di asrama ada orang yang bertugas untuk mengawasi setiap lantai di asrama ya. Jadi orang itu setiap malam mereka ambil suhu kita dan mencatatnya supaya kalau ada yang mulai punya suhu yang tinggi kita tahu ya, dan bisa diperiksa kalau kena COVID atau enggak. Juga ada aplikasi yang kita harus pakai setiap hari dan mencatat kalau kita punya simptom COVID atau enggak. Dan terus kalau kita selesai dan menjawab pertanyaannya, nanti itu bilang kalau kita boleh masuk ke kelas atau enggak. Kegiatan di sini juga terbatas. Biasanya dan awalnya ada chapel setiap pagi, jadi itu kayak waktu untuk ibadah bersama, dan itu dibagi ke dalam 2 chapel biar orangnya nggak terlalu banyak di satu tempat. Tapi pas kasus mulai naik, itu sudah dibatalkan dan pindah online, jadi itu di live stream setiap pagi. Dan aku dan teman-teman nonton bareng. Juga event klub sosial yang di dalam, yang indoor dibatalkan, hanya boleh di luar. Dan juga olahraga yang diantara klub sosial memang masih ada, tapi karena banyak yang dikarantina, ya banyak dibatalkan. Jadi itu agak susah aja, dan kampus sekarang sepi karena banyak dikarantina. Awalnya agak susah pakai masker, tapi sekarang udah terbiasa. Di mana-mana harus pakai masker. Aku paling suka yang kayak gini, atau yang kain yang tipis. Itu bagus. Kalau kalian suka masker yang kayak gimana? Kelasku hampir semua masih bertemu di kelas. Ada satu yang pindah online pakai Zoom. Soalnya anak gurunya mereka kena COVID, ada 3 orang. Jadi dia harus di rumah. Dan juga biasanya kita pakai Zoom di kelas untuk orang yang karantina. Atau aku dan temanku, kami rekam kelasnya dan juga ambil catatan untuk dikirim ke teman yang di karantina. Oh, aku baru dapat update baru. Jadi ternyata saat ini ada 83 orang yang kena, satunya itu fakultas, dan 237 orang yang di karantina. Jadi semoga aja aku nggak kena. Kalau harus di karantina, ya nggak apa-apa, bisa santai di kamar aja. Dan kalau kena,
nanti aku bisa cerita di masa depan kalau aku pernah kena COVID. Jadi aku waspada aja dan menikmati waktu yang kupunya dengan temanku di sini. Karena siapa tahu mungkin nanti kami pindah online full dan harus pulang, aku nggak tahu sama sekali. Going to college during a pandemic is obviously not ideal. There's a lot of crazy rules that we have to follow. Sometimes they don't seem very consistent, and sometimes we think that they're weird, but like just the fact that we get to be here and that we're not getting sent home is making me so happy. Reed-Hartman is like an absolutely great place to be. Like there are so many people that like love me and care about me so much, and there are so many people that I'm meeting that are so awesome. It's kind of sad, but not that bad. It's a lot different than without the pandemic. You also have a lot of limitations that you can't be as free as you were before and socialize as much, and yeah, it's kind of hard to have friends. I mean, some of it's kind of cool too, because you get to wear cute masks and like they have cute designs on them, so that's like a good conversation starter sometimes. So it is really terrible, and this is not like how we're meant to live. Like people are not made to live distant from each other. Like we're made to be close. If I was gonna do it anywhere, I'm glad that I'm doing it here. Oh, that's supposed to go. Whatever you're ready. Oh, my bad. Okay. I was waiting on you to say go, and so Sorry. I was like, okay. 3, 2, 1, action. I'm enjoying being able to be back on campus. It was a lot harder to do schoolwork and do a lot of my classes when we were during the coronavirus. When it first began, we had to go home. One of the hardest parts is being able to meet new people. Really difficult being able to have some of your friends be put into quarantine or in isolation because of being tested positive for COVID-19. But overall, it's a different experience, but it's definitely something that we can learn from and something that has encouraged in many different ways. So this experience has also like taught me to be like super creative in like serving my brothers and sisters in Christ. This morning I like brought some of my friends food, and like I've been trying to like bring them like little surprises every once in a while and like cute notes so that like they know that they're still cared about. Gimana guys keadaan di kota kalian sekarang? Apakah banyak orang takut? Apakah santai aja? Apakah peraturannya mulai lebih ketat atau kurang ketat? Tolong sampaikan di komentar. Makasih banyak sudah nonton video ini. Semoga menarik. Kalau kalian suka, tolong bagi dengan teman-teman kalian dan juga di sosial media. Makasih banyak dan jangan lupa untuk tetap gembira. Dah!